Beberapa hari terakhir ramai beredar rumor di media sosial harga Pertamax disebut naik menjadi Rp17.850 per 1 April besok. Imbas lonjakan dari harga minyak dunia. Namun Pertamina membantah dan menyebut harga terbaru Pertamax belum resmi diumumkan. Harga minyak dunia yang melonjak hingga $115 per barel berdampak pada anggaran subsidi BBM di Indonesia. Meski anggaran subsidi membengkak bahkan bisa mencapai 280 triliun di APBN 2026, namun hingga saat ini pemerintah belum berencana menaikkan harga BBM subsidi baik Pertalite maupun LPG. Kita belum menaikkan harga. Doakan kami dari pemerintah khususnya untuk subsidi sampai dengan semalam arahan Bapak Presiden untuk mencari akal bagaimana agar kita jangan memberatkan rakyat. Jadi untuk subsidi. Jadi saya dengan Menteri Keuangan sekarang terus menerus untuk mencari solusi yang terbaik sekalipun krisis, tapi tetap rakyat kita perhatikan tentang keadaannya. Berbeda dengan harga Pertalite subsidi, harga BBM Pertamax ramai disebut akan naik dalam waktu dekat. Di media sosial, Pertamax disebut naik hingga Rp17.850 per 1 April besok. Naik sekitar Rp5.550 dari saat ini Rp12.300. Kenaikan tajam juga terjadi pada harga Pertamina Green 95, Pertamina Turbo, Pertamina Dex, dan Dex Lite. Namun rumor itu dibantah Pertamina. VP Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menegaskan hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai harga BBM non-subsidi per 1 April 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Antrean kendaraan terjadi di SPBU menyusul rencana kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi besok. Tidak hanya pengguna kendaraan pribadi, sikap keberatan juga diungkapkan para pengemudi ojek online. Antrean kendaraan di SPBU di Jalan Cikini Raya Menteng, Jakarta Pusat bahkan antrian mengular hingga ke bahu jalan. Antrian diduga karena warga panik atas rencana kenaikan BBM imbas kian memanasnya situasi di Selat Hormuz akibat konflik Amerika Serikat, Israel dan Iran. Sejumlah pengguna kendaraan pribadi merasa keberatan jika harga BBM benar-benar naik dan akan mengisi penuh tangki kendaraan untuk antisipasi. Nggak usah naik gitu, standar aja, ngikutin aja lah kita. Keberatan nggak Pak? Ya keberatan biar gimana juga kan. Ya, karena kalau bensin naik, tarif ojol nggak naik ya drivernya hancur. Oh kalau pendapatannya. Dia tetap keberatan sih. Kalau untuk penumpang gimana Pak kalau misalkan adanya kenaikan gini Pak? Kalau penumpang mah dia nggak ngaruh. Yang ngaruh tuh drivernya. Sementara itu pemerintah memastikan belum ada kenaikan harga BBM baik subsidi maupun non-subsidi per 1 April besok. Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengedepankan kepentingan rakyat. Berikut pernyataan Mensesnek. Setelah kami melakukan koordinasi dalam hal ini pemerintah dan Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina dan atas petunjuk dari Bapak Presiden. Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non-subsidi. Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat, dan kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin, kita jamin, dan harga tidak terjadi penyesuaian. Kita beralih ke dampak konflik Amerika, Israel, dan Iran.
Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia telah mendapat lampu hijau agar kapal Indonesia bisa melintas di Selat Hormuz. Sementara terkait harga BBM di Indonesia akan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Doakan, kami terus melakukan komunikasi, kami dengan Kemenlu melakukan koordinasi intens, saya dengan Pemelu juga tadi malam kita bahas, insya Allah sudah ada lampu hijau. Tetapi kan kita tahu dalam kondisi geopolitik begini harus kita betul-betul melakukan secara terus-menerus. Doain ya, insya Allah bisa cepat selesai. Stabil, Pak. Harga sekarang sudah mencapai $115. Di dalam negeri masih stabil. Insya Allah atas arahan Bapak Presiden untuk BBM subsidi sampai dengan sekarang saya pikir Bapak Presiden punya hati lah untuk memperhatikan rakyat kecil. Percayalah. Nanti tunggu tanggal mainnya, Bapak Presiden akan memutuskan seperti apa untuk kebaikan rakyat, bangsa dan negara. Bapak Presiden kita ini kan tiap hari memikirkan tentang bagaimana pembangunan negara, tapi juga bagaimana memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat kita di bawah. Gini, di Peraturan Menteri SDM tahun 2022 itu telah mengatur 2 formulasi tentang harga BBM. Satu harga BBM industri dan satu non-industri. Kalau yang industri tanpa diumumkan pun dia terus terjadi berdasarkan harga pasar. Jadi mau diumumkan atau tidak diumumkan dia akan mengikuti harga pasar. Itu yang industri. Apa itu definisi yang industri? Adalah bensin RON 95, 98. Itu kan orang-orang yang mampu lah seperti mohon maaf. Contoh Pak Rosan, Pak Seskap masa pakai minyak subsidi, ya kan? Dan selama mereka mau jalan banyak, selama ada uang untuk bayar, monggo. Tugas negara menyiapkan. Yang membayar mereka, itu tidak ada tanggungan negara sama sekali. Yang kita fokus itu adalah menyangkut dengan subsidi. Nah tadi saya katakan bahwa subsidi tunggu tanggal mainnya. Insya Allah saya yakinkan bahwa Bapak Presiden dalam membuat kebijakan selalu mempertimbangkan dan memprioritaskan tentang kondisi masyarakat. Insya Allah baik. Nanti tunggu tanggal mainnya ya. Jakarta masih menjadi tujuan, namun tak semua yang datang benar-benar siap. Di tengah arus pendatang yang masih terjadi, Pemprov DKI Jakarta menemukan sebagian pendatang belum siap bertahan di tengah mahalnya biaya hidup di Jakarta. Arus urbanisasi usai lebaran kembali terjadi di Jakarta. Gubernur Pramono Anung mengungkapkan Pemprov telah menerima laporan adanya pendatang baru yang belum memahami kondisi Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta bersama-sama dengan DPRD DKI Jakarta tidak akan melakukan operasi justisi. Tapi kami meminta siapapun yang datang ke Jakarta mau kerja di Jakarta tentunya dengan kapasitas dan kapabilitas untuk bekerja di Jakarta. Data pemerintah menunjukkan jumlah pendatang ke Jakarta dalam 3 tahun terakhir terus berubah. Tahun 2023 tercatat lebih dari 136.000 orang. Kemudian turun menjadi sekitar 84.000 pada tahun 2024. Dan pada tahun 2025 diperkirakan berkisar 10 hingga 15.000 pendatang. Jumlah pendatang memang terus menurun, namun di balik angka itu tetap muncul masalah baru. Sejumlah orang datang tanpa rencana matang, padahal pemerintah sudah mengingatkan 4 bekal utama sebelum merantau ke Jakarta, yaitu memiliki pekerjaan atau keterampilan, tempat tinggal yang pasti, dokumen kependudukan lengkap, serta tujuan yang jelas. Tanpa bekal ini, pendatang rentan tersisih di tengah ketatnya persaingan dan tingginya biaya hidup di Jakarta. Karena itulah Pemprov memastikan penanganan pendatang ke Jakarta akan dilakukan melalui pendataan dan edukasi, bukan lagi razia, agar perantau benar-benar siap bertahan dan bekerja dan tidak menambah masalah sosial baru. Tim Liputan iNews melaporkan.